Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman Jejak Cerita sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan menceritakan Dua Hati Satu Janji, Coming of Age. Simak ceritanya sampai selesai. Di auditorium sekolah yang megah, cahaya matahari pagi masuk melalui jendela besar, menerangi ruangan tempat Aruna duduk di depan piano. Jari-jarinya bergerak lincah di atas tuts, memainkan sebuah komposisi klasik yang kompleks. Namun, sebuah nada salah terdengar, membuatnya berhenti tiba-tiba. Di belakangnya, Budita, pelatihnya, menghela napas berat. "Aruna, kamu tidak boleh salah di kompetisi nanti. Kompetisi ini bukan hanya soal kamu. Ini soal nama sekolah, soal beasiswa, soal masa depanmu," kata Budita dengan nada dingin. Aruna menundukkan kepala, menggigit bibirnya untuk menahan rasa frustrasi. Ia tahu beasiswa itu adalah satu-satunya cara untuk mengejar mimpinya menjadi pianis profesional. Tapi tekanan yang ia rasakan begitu besar, terutama karena ibunya selalu menuntut kesempurnaan. Sementara itu, di sisi lain kota, Bara sedang sibuk di bengkel kecil tempat ia bekerja paruh waktu. Tangannya kotor penuh minyak, tetapi ia tetap tampak menikmati pekerjaannya, bercanda dengan pelanggan sambil menyelesaikan perbaikan sebuah motor. Pak Johan, pemilik bengkel, mengingatkannya untuk tidak lupa pergi ke sekolah. "Bara, kamu nggak mau kan nilai rapor kamu makin jeblok? Beresin ini cepat, lalu pergi." Bara hanya tertawa kecil. "Sekolah cuma formalitas, Pak. Yang penting motor ini bisa jalan lagi," katanya santai sebelum akhirnya mengambil tasnya dan berlari menuju sekolah. Hari itu, suasana sekolah lebih ramai dari biasanya. Sebuah pengumuman besar baru saja disampaikan. Sekolah akan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kompetisi seni nasional. Di ruang kelas, Aruna mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bakatnya dan mendapatkan beasiswa ke universitas impian. Namun, hatinya hancur ketika mendengar namanya dipanggil bersama dengan nama lain, Bara Pratama. Aruna tidak percaya. Bara, anak yang sering terlambat, lebih sering terlihat di bengkel daripada di sekolah. Kenapa dia? Setelah kelas selesai, Aruna langsung menuju kantor guru untuk memastikan tidak ada kesalahan. Tetapi guru seni menjelaskan bahwa Bara memiliki bakat luar biasa, bermain gitar, dan pihak sekolah ingin memadukan kemampuan piano Aruna dengan gaya unik Bara untuk sesuatu yang berbeda di kompetisi nanti. Dengan hati berat, Aruna akhirnya menerima kenyataan itu. Saat jam pulang sekolah, Aruna mencari Bara di bengkel, tempat yang sering ia dengar menjadi markas anak itu. Ia menemukannya sedang memperbaiki motor dengan telinga yang setengah mendengarkan musik dari headphone. Aruna menatapnya dengan penuh keraguan. "Bara Pratama," panggilnya sedikit ragu. Bara menoleh dengan santai, mengangkat alis. "Oh, Aruna, kan? Ada apa?" Aruna mencoba menahan emosinya. "Kamu tahu kalau kita dipasangkan untuk kompetisi seni, kita harus mulai latihan sekarang," katanya tegas. Bara mengangkat bahu, terlihat acuh tak acuh. "Latihan apa? Aku bahkan belum tahu aku ikut kompetisi itu." Sikap Bara membuat Aruna semakin kesal. Ia menjelaskan pentingnya kompetisi tersebut, tetapi Bara tampaknya tidak terlalu peduli. "Dengar, aku cuma main gitar buat senang-senang. Kalau kamu mau latihan keras, itu urusanmu. Jangan paksa aku jadi seperti kamu," ucap Bara sebelum kembali ke pekerjaannya. Aruna akhirnya pergi dengan perasaan campur aduk, merasa ini akan menjadi perjalanan yang sangat sulit. Latihan pertama mereka berlangsung keesokan harinya di ruang musik sekolah. Aruna yang perfeksionis mencoba mengajarkan Bara teori dasar musik agar mereka bisa bermain lebih terkoordinasi. Namun, Bara malah mulai memainkan melodi improvisasi dengan gitarnya, membuat Aruna kehilangan kesabaran. "Bara, kita tidak bisa asal bermain seperti itu. Kompetisi ini membutuhkan sesuatu yang terstruktur," tegurnya. Bara hanya tersenyum tipis. "Musik itu soal rasa, bukan aturan," jawabnya santai.
Pertengkaran kecil terjadi dan Bara akhirnya meninggalkan ruangan lebih awal, meninggalkan Aruna yang frustrasi dan hampir menyerah. Di rumah, Aruna mendapati ibunya, Bularas, sedang menyiapkan makan malam. Tetapi suasana tegang terasa ketika ibunya mulai menanyakan tentang persiapannya untuk kompetisi. Kamu tahu ini bukan soal menang atau kalah, kan? Kalau kamu gagal, apa kamu pikir universitas itu masih mau menerima kamu? Kata Bularas dengan nada dingin. Aruna hanya diam, merasa semakin tertekan. Di saat yang sama, Bara sedang duduk di atap rumah bersama sahabatnya, Raka. Bara menceritakan tentang kompetisi itu dan bagaimana ia merasa tidak pantas menjadi bagian dari tim. Aruna itu pintar, berbakat. Aku cuma tahu cara bikin motor jalan, katanya. Raka mencoba menyemangatinya. Mungkin ini kesempatan kamu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Hari berikutnya, Aruna dan Bara dipanggil ke ruang kepala sekolah karena dianggap tidak serius dalam latihan. Kepala sekolah memberikan ultimatum. Mereka hanya punya waktu seminggu untuk membuktikan bahwa mereka layak mewakili sekolah atau nama mereka akan diganti. Di luar ruangan, Aruna menatap Bara dengan tegas. Kalau kamu mau menyerah, bilang sekarang. Aku tidak punya waktu untuk main-main, katanya tajam. Bara menatapnya dengan tenang. Aku tidak akan menyerah, tapi jangan harap aku akan mengikuti caramu, balasnya. Di akhir episode, Aruna duduk sendirian di auditorium, memainkan piano dengan penuh emosi, mencoba melampiaskan rasa frustrasinya. Di tempat lain, Bara duduk di teras rumahnya, memetik gitar dengan nada melankolis. Meski berada di tempat berbeda, musik mereka terdengar harmonis, mengisyaratkan bahwa mereka memiliki potensi besar jika bisa bersatu. Namun, jalan menuju harmoni itu tampaknya masih sangat panjang. Terima kasih teman-teman Jejak Cerita. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bantu komen di bawah ya, agar Jejak Cerita lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.